Mas, bangun. Jangan bikin aku takut, Hicks. Ishak Bunamira memegang tangan Pak Bram yang tidak memakai jarum infusan. Kenapa kamu bodoh sekali? Kenapa kamu mengorbankan tubuhmu untuk menolongku, Hicks? Mas, kumohon, bangunlah. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Aku janji kalau Mas bangun aku akan memaafkan Mas. Aku janji nggak akan jutek-jutek lagi sama Mas. Mas bangun ya. Ishak Bunamira yang terus menggoyangkan tangan Pak Bram agar Pak Bram sadar. Katanya Mas sayang sama aku, katanya Mas mau kita balikan lagi, katanya Mas mau kita tinggal di rumah kita, tapi sekarang kenapa Mas nggak mau bangun? Aku mau kita bersama lagi, Hicks, jangan tinggalkan aku Hicks. Tanpa sadar Bunamira menceracau mengungkapkan isi hatinya. Aku masih sayang sama Mas, aku marah sama Mas, tapi nggak bisa benci Mas, karena aku sangat mencintai Mas dari dulu hingga sekarang. Aku Bunamira. Tolong bangun, aku ingin kita hidup bersama lagi. Ishak Bunamira. Sementara itu, Pak Bram yang memang sudah sadar dari tadi, hanya berpura-pura pingsan karena ingin melihat reaksi istri judesnya itu, sungguh dia sangat bahagia, dan ingin berteriak sekencang-kencangnya, namun dia tahan, dan ingin melihat perasaan istrinya lebih dalam lagi. Dasar istri sok jual mahal, kalau tahu meluluhkannya harus terluka dulu, kenapa nggak dari dulu aja bisa terluka? Keke Pak Bram dalam hati, hatinya sangat senang mendengar setiap kata yang diucapkan oleh istrinya itu. Mas, bangun dong, kalau Mas nggak mau bangun, mending aku cari laki-laki lain aja, yang masih tampan dan lebih kaya dari Mas. Akhirnya Bunamira mengancam suaminya, karena lelah untuk terus membangunkan suaminya itu. Seketika Pak Bram panik dalam hatinya, bisa-bisanya istrinya mau cari suami baru, enak saja perjuangannya harus kandas, oh, tidak akan Pak Bram biarkan. Wah, apa katanya, mau cari suami baru, tidak akan ku biarkan, akan ku buat setiap laki-laki dekat denganmu harus menjauh dan kapok berada di sisimu, dasar istri ngeselin, bukannya merayu lagi, malah mengancam, awas kamu nanti ya, aku kurung dalam kamar sehari semalam, encok-encok deh. Gerutu Pak Bram tidak terima. Ih, ngeselin, dahlah, capek juga bangunin kamu terus, lebih baik aku ke kamar anak dan cucu kita, terserah mau bangun atau enggak, baik pergi dulu ya. Acu Bunamira pergi meninggalkan Pak Bram seorang diri di dalam kamar itu. Setelah istrinya keluar Pak Bram langsung membuka mata dan menatap sebel kepada istrinya itu, bisa-bisanya dia ditinggal begitu saja. Pak Sean yang dari tadi ada di sofa ruang rawat Pak Bram itu, langsung tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan sepasang suami istri yang tidak muda lagi itu. Diam kau! Berisik tahu nggak? Kesal Pak Bram. Hahaha, aduh, sakit perut gue. Keke Pak Sean memegang perutnya yang berasa kram gara-gara kebanyakan tertawa. Senang kau melihat teman sengsara. Kesal Pak Bram. Banget. Keke Pak Sean mendekat ke arah Pak Bram dan menghapus sudut matanya yang keluar air karena kebanyakan tertawa. Pak Bram hanya mendengus kesal mendengar jawaban sahabatnya itu. Sementara di kamar lain, Galang sedang membantu sang istri untuk sarapan. Sayang, ayo sarapan dulu. Ujar Galang membantu istrinya untuk duduk. Makasih Mas. Sahut Sahira tersenyum lembut. Kap. Tak lupa Galang memberi kecupan di dahi istri cantiknya itu, yang sudah bertaruh nyawa untuk melahirkan buah hati mereka. Biar Mas suapin. Pinta Galang mengambil sendok yang sudah berada di tangan sang istri. Nggak usah Mas, aku bisa sendiri kok. Tolak Sahira. Tidak ada penolakan, cantik, Mas ingin melayani istri Mas ini, karena sudah bersedia melahirkan anak untuk Mas. Ucap Galang menatap Sahira dengan tatapan penuh cinta. Baiklah. Pasrah Sahira yang pasrah menerima permohonan suaminya itu. Sementara bayi mereka sedang dimandikan oleh perawat, Galang memang menyewa perawat untuk menjaga anak mereka selama Sahira masih dalam masa pemulihan.
Sayang, apa ASImu sudah mulai lancar? Tanya Galang. Sudah Mas, sangat lancar malah. Sahut Sahira. Baguslah, jadi anak kita tidak perlu dikasih susu formula. Lega Galang. Memem, benar, aku juga nggak mau anak kita minum susu formula, Mas. Kasian anak kita masih bayi, dia harus minum ASI. Ujar Sahira. Galang tersenyum mendengar ucapan istrinya itu. Betapa bangganya Galang mempunyai istri seperti Sahira yang mementingkan kebutuhan anak mereka, daripada bentuk tubuhnya yang akan rusak setelah menyusui anak mereka nanti. Makasih ya sayang, Mas bangga sama kamu lebih mementingkan kebutuhan anak kita, daripada menjaga bentuk tubuhmu, Mas makin cinta sama kamu. Ucap Galang memeluk istri cantiknya itu. Tentu saja, aku bisa merawat tubuhku nanti, yang suamiku banyak, jadi aku bisa menyewa para ahli untuk mengembalikan bentuk tubuhku setelah anak kita lepas ASI. Kekeh Sahira. Lakukan apapun, dan habiskan uang Mas untuk keperluanmu, jangan takut uangnya habis, Mas akan semakin giat untuk bekerja. Kekeh Galang mengusap sayang puncak kepala istrinya itu. Memem, baiklah. Senang Sahira. Ceklek. Pintu ruang rawat Sahira terbuka dari luar. Kamu sudah sarapan, sayang? Tanya Bu Namira mendekati anaknya. Sudah Bu, disuapin sama Mas Galang. Sahut Sahira. Syukurlah, banyak makan sayur ya, dan makan buah, biar ASInya lancar. Ujar Bu Namira. Iya Bu. Angguk Sahira. Maaf. Ujar Bu Namira dengan wajah yang sendu. Maaf untuk apa Bu? Heran Sahira melihat wajah sendu sang ibu. Maaf karena tidak bisa memberikan ASI untukmu. Sedih Bu Namira. Itu bukan salah ibu, aku yakin kalau waktu itu kita tidak terpisah, ibu pasti akan memberiku ASI. Ujar Sahira memegang lembut tangan Bu Namira, dia tahu ibunya pasti sedih karena dulu tidak sempat memberi dirinya ASI. Kamu tidak marah sama ibu, nak? Ragu Bu Namira. Kenapa harus marah? Itu bukan salah ibu, kita terpisah karena bukan kemauan ibu, tapi kita terpisah karena orang jahat, jadi tidak ada alasan aku untuk marah sama ibu. Kekeh Sahira mencium tangan Bu Namira. Kamu memang anak ibu yang baik hati. Ujar Bu Namira memeluk anaknya. Oh, iya, cucu ibu mana? Tanya Bu Namira. Lagi ada di balkon, sedang dijemur oleh perawat. Sahut Namira. Bu Namira mengangguk tanda mengerti. Mas keluar sebentar ya sayang. Izin Galang mengusap sayang kepala Sahira. Mau kemana? Tanya Sahira. Ada yang mau Mas urus. Jujur Galang. Baiklah, Mas hati-hati. Izin Sahira. Bu, titip istri dan anakku ya, Galang ada urusan sebentar. Ujar Galang melihat ibu mertuanya. Pergilah nak, ibu akan menjaganya untukmu. Ucap Bu Namira tersenyum lembut. Brak, brak, bukan pintunya siakan. Pekik Bu Hana dari dalam ruangan yang lumayan pengap, dan bercahaya temaran. Buka pintunya. Saya mau makan, kenapa kalian kasih saya makanan seperti makanan kucing? Saya nggak mau makan yang ini, saya mau makan pakai daging dan udang, bukan makanan menjijikan seperti ini. Pekik Bu Hana. Hi, bisa diam nggak lu nenek peyot? Seru laki-laki di luar sana dengan suara lantang. Masih untung dikasih makan, emang lu mau puasa hu? Marah laki-laki sangar yang menatap tajam ke arah Bu Hana. Tentu saja Bu Hana bergidik ngeri melihat laki-laki kasar itu. Ini nggak enak. Keluh Bu Hana. Bodoh amat, enak nggak enak emang gue pikirin, mau lu makan, mau nggak terserah, yang lapar perut lu bukan gue, dasar nini-nini nyusahin, sudah bau tanah masih aja jadi orang jahat bukannya bertobat lu. Cibir suruhan Galang. Sementara di luar Galang baru saja sampai di markas, dia datang bersama Ben. Galang melangkah masuk ke dalam markas, langsung disambut oleh anak buahnya. Di mana dia?
Tanya Galang dingin, wajah lembut Galang bersama Sahira sudah tidak terlihat lagi, yang ada wajah dingin dan tatapan tajam ingin memangsa musuhnya. Ada di ruang bawah tanah, Tuan. Dari semenjak masuk ke sini terus berteriak. Ujar anak buah Galang. Antar saya ke sana. Titah Galang dingin. Baik, Tuan. Pengawal itu langsung membawa Galang dan Ben ke ruang bawah tanah. Buka pintunya. Titah Galang. Baik Tuan. Lalu anak buah Galang langsung membuka pintu ruangan yang di mana Bu Hana disekap di dalamnya. Ceklek. Akhirnya, kamu datang juga, kamu pasti datang untuk melepaskan Mama dari sini, kan? Tanya Bu Hana dengan pongahnya. Galang hanya menatap sinis kepada wanita tidak tahu diri itu, bagaimana bisa orang telah berbuat jahat tidak ada merasa bersalah sedikit pun, benar-benar titisan iblis. Cih, siapa mama gue? Mama gue udah nggak ada, yang ada hanya ibu gue, Bu Namira. Sinis Galang. Tentu saja Bu Hana makin kesal mendengar ucapan Galang itu. H3, saya ini ibu mertua kamu. Bentak Bu Hana. Plak. Satu tamparan mendarat sempurna di pipi Bu Hana. Membuat Bu Hana sok tak menyangka Galang bisa menamparkan dirinya tanpa perasaan. Kenapa kau menamparkan saya? Gemetar Bu Hana. Dasar manusia tidak tahu diri, muka badak. Cibir Galang. Jangan kurang ajar sama mertuamu, Galang. Kesal Bu Hana dengan takut-takut. Hahaha, siapa yang mertua gue, lu? Makasih, dasar manusia serakah, yang selalu ingin merampas kebahagiaan sahabat sendiri. Plak, plak. Galang kembali menamparkan pipi Bu Hana dengan sekuat tenaga. Hingga Bu Hana tersungkur dan kedua sudut bibirnya mengeluarkan darah segar. Sakit, keluh Bu Hana meneteskan air matanya. Sakit. Segitu aja lu merasakan sakit, lalu. Bagaimana dengan istri dan mertua gue yang lu siksa selama ini, Geram Galang. Itu salah mereka, kenapa hidup mereka selalu beruntung, kenapa sudah pergi bertahun-tahun saya singkirin, tapi nggak pernah membuat Mas Bram melupakannya, saya nggak terima, itu semua, begitupun dengan anaknya itu, walau saya sudah menghasut Mas Bram untuk membencinya, selalu saya katakan, kalau Sahira bukan anaknya, dia anak selingkuhan Namira, tetap saja Mas Bram diam-diam memperhatikannya, dan yang saya benci, saya melihat ada sebuah tabungan milik Sahira, sementara kedua anak saya tidak pernah dibuatkan tabungan oleh Mas Bram. Bu Hana mengeluarkan unek-uneknya kepada Galang. Hahaha, dasar manusia serakah, kau mungkin tidak mendapatkan apa yang dipunya ibu gue, tapi apa pernah ibu gue mengabaikan lu? Bahkan dia rela membagi kasih saya orang tuanya bersama lu, saat lu dibuang suami lu, ini gue menampung lu, membantu ekonomi lu, tapi apa yang lakukan, lu menusuk ibu gue dari belakang, lu hancurin hidup mertua gue, lu siksa istri gue, dasar bajingan. Bak, AGG. Galang bagai orang kesurupan menendang Bu Hana tanpa belas kasih, sungguh dia melihat Bu Hana bukan seperti orang tua, tapi sebagai dedemit yang harus dimusnahkan. Bu Hana melenguh kesakitan, tak mampu lagi bibirnya berkata-kata, karena siksaan yang Galang berikan. Hampir saja istri dan anak gue merenggang nyawa akibat perbuatan lu, andai itu terjadi, gue iris kecil-kecil bagian tubuh lu itu tanpa membunuh lu terlebih dahulu. Amuk Galang yang membuat siapa saja di sana merinding ngeri membayangkan itu, apalagi wajah tampan Galang berubah seperti psikopat. Ampun, gumam Bu Hana ketakutan. Sekarang lu minta ampun, kemarin-kemarin lu kemana, masih gue biarin lu berkeliaran bebas di luar sana, malah lu sia-siain kesempatan gue kasih, malah lu mencelakai istri dan mertua gue. Amuk Galang. Kurung dia, kasih makan sehari sekali, biar dia rasakan apa yang dia lakukan kepada istri gue selama ini, obati luka-luka dia, setelah sembuh jadikan dia pelayan di markas ini, jangan ada yang menolongnya, awas.
Kalau ada yang ketahuan menolongnya, akan tahu akibatnya. Ancam Galang dengan penuh tekanan. Tidak. Lepaskan saya. Lirih Buhana, menyesal sudah dia telah membuat masalah dengan Galang. Cih, jalani saja sisa hidup lu di dalam sini, daripada gue masukkan lu ke dalam penjara, lebih baik lu di sini jadi babu, biar lu bisa menyesali perbuatan lu selama ini. Sinis Galang. Sementara di tempat lain Alina dan Rega merasa sangat khawatir mama mereka sudah berapa hari tidak pulang-pulang, ditambah mereka melihat berita viral di sosmed, mamanya itu membuat masalah dengan Sahira, mereka ingin menemui Pak Bram dan Sahira, tapi takut Pak Bram tidak mau memaafkan mereka. Bang, bagaimana ini? Gelisah Alina. Nggak tahu, abang juga bingung. Frustasi Rega. Sudah berulang kali aku bilang sama mama, jangan membuat masalah lagi, sudah syukur kita nggak dilaporkan ke polisi oleh mereka, tapi mama tetap membuat masalah, sekarang kita nggak tahu mama berada di mana. Keluh Alina yang semenjak tahu kebenaran, dia sudah berubah, beruntungnya di tempat tinggalnya sekarang masyarakat masih menerima mereka, kalau di tempat lain belum tentu mereka akan diterima. Kita tunggu beberapa hari lagi, kalau tidak ada kabar terpaksa kita mencari tahu pada Galang. Sahut Rega. Baiklah, semoga mama baik-baik saja. Lirih Alina yang masih sedikit ragu. Usahamu bagaimana? Tanya Rega. Setelah dipecat dari perusahaan tempat dia bekerja dulu, memang Alina membuka usaha kecil-kecilan, membuka toko kosmetik dan obat-obatan, berhubung tempat yang mereka tinggali sedikit jauh dari kota, dan belum banyak orang membuka usaha seperti yang Alina buka. Begitupun dengan Rega, setelah mengundurkan diri dari perusahaan, dan mendapat pesangon dan beruntung sebelum berhenti Rega memenangkan tender besar dan mendapat bonus yang lumayan besar, ditambah dengan pesangonnya, Rega membuka bengkel dan cucian mobil dan motor di daerah mereka tinggali sekarang. Alhamdulillah lancar, dan mulai banyak yang tahu tokoku. Ujar Alina. Syukurlah. Ucap Rega. Bersambung.